Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan menjelaskan kembali materi tentang hukum perdata yang akan kita bahas dalam video presentasi kali ini adalah tentang materi hukum benda dan hukum perikatan. Yang pertama ada pendahuluan. Hukum perdata adalah salah satu macam dari dua jenis hukum yang ada di Indonesia. Salah satu cara bagaimana masyarakat mengetahui hukum-hukum di Indonesia adalah dengan kita membuat tulisan yang berhubungan dengan hukum dan menyebarluaskan ke media internet yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Hukum di Indonesia sangat berpengaruh untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa kita. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk lebih memudahkan kita untuk memahami, menguasai materi hukum perdata, khususnya di bagian hukum benda dan hukum perikatan, dengan menggunakan bahasa sendiri. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang hukum benda. Pengertian hukum benda. Hukum benda adalah hukum yang mengatur hubungan subjek hukum dengan benda yang menimbulkan hak kebendaan. Hukum benda merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Kemudian ada pula sifat hukum benda. Sifat hukum benda yang pertama bersifat tertutup, artinya orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Dua, sebagai hukum pemaksa, artinya berlakunya aturan itu tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Kemudian yang selanjutnya, asas-asas hukum benda. Yang pertama, dapat dipindahkan, artinya bahwa hak-hak kebendaan itu dapat dialihkan kepada pihak lain kecuali hak pakai dan hak mendiami. Yang kedua, individualitas, artinya bahwa objek hak kebendaan selalu barang yang dapat ditentukan. Yang ketiga, totalitas, artinya hak kebendaan selalu melekat atas keseluruhan objeknya. Yang keempat, prioritas, artinya mana yang lebih dulu terjadinya akan diutamakan pelunasannya. Yang kelima, tak dapat dibagi-bagi, artinya barang siapa memiliki sesuatu hak kebendaan dirinya tidak dapat memindahkan sebagian dari kewenangan yang ada pada hak itu. Yang keenam, publisitas untuk benda tetap, artinya setiap hak kebendaan harus didaftarkan. Kemudian ada macam-macam benda. Yang pertama, benda berwujud adalah benda yang secara nyata dapat dilihat dan diraba. Kemudian yang kedua, benda tak berwujud adalah hak-hak yang timbul dari benda berwujud, misalnya hak menikmati hasil, hak pakai, piutang, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, benda di dalam perdagangan dan benda di luar perdagangan. Yang keempat, benda yang habis dipakai dan benda yang tidak habis dipakai. Yang kelima, benda yang sudah ada dan benda yang akan ada. Benda yang akan ada dibedakan lagi menjadi benda yang akan ada secara relatif dan absolut. Kemudian yang keenam, benda bergerak dan benda tidak bergerak atau tetap. Yang ketujuh, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Selanjutnya, hak kebendaan adalah hak mutlak atas suatu benda di mana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga. Lain hak kebendaan yang sifatnya mutlak, ada juga yang sifatnya relatif, yaitu hak-hak yang timbul karena adanya hubungan perutangan atau perikatan. Selanjutnya adalah hak milik. Menurut pasal 570 KUH Perdata, hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk menguasai benda itu sebebas-bebasnya, asal tak dipergunakan bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang diadakan oleh kekuasaan yang mempunyai wewenang untuk itu dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak orang lain. Adapun cara memperoleh hak milik, yang pertama pendakuan, yaitu memperoleh hak milik atas benda-benda yang tidak ada pemiliknya. Res nullius. Res nullis hanya atas benda bergerak. Kemudian yang kedua dengan cara ikutan atau perlekatan. Yang ketiga, lampaunya waktu atau daluarsa. Yang keempat, pewarisan. Yang kelima, penyerahan.
Kemudian ada hak menguasai atau bezit. Bezit ialah keadaan memegang atau menikmati sesuatu benda di mana seseorang menguasainya, baik sendiri ataupun dengan perantara orang lain, seolah-olah kepunyaannya sendiri. Syarat bezit: 1. Adanya korpus, yaitu harus ada hubungan antara benda yang bersangkutan dengan orang yang menguasai benda tersebut, beziter. Yang kedua, animus, adanya kehendak untuk memiliki dari beziter dalam keadaan sadar. Yang selanjutnya adalah hukum perikatan. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau lebih dalam harta kekayaan yang akan mengakibatkan lahirnya hak dan kewajiban pada masing-masing pihak, yang disebut dengan istilah prestasi. Prestasi perikatan adalah sesuatu yang harus diadakan dalam perikatan, yang dapat berbentuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Sumber perikatan ada dua, yaitu undang-undang dan perjanjian. Jenis-jenis perikatan: yang pertama, perikatan prinsipil, yaitu perikatan pokok yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, perjanjian jual beli, sewa menyewa dalam perikatan. 2. Perikatan bersyarat. Menurut pasal 1253 sampai 1267 KUH Perdata, perikatan bersyarat dengan syarat tangguh, yaitu perikatan yang akan lahir apabila yang dimaksud itu terjadi, dan perikatan lahir pada detik terjadinya peristiwa itu. Misalnya, saya berjanji jika saya keluar negeri akan menyewakan rumah saya. 3. Perikatan dengan ketentuan waktu. Suatu perikatan yang ditangguhkan pelaksanaannya sampai pada waktu yang ditentukan. Keempat, perikatan positif dan negatif. Perikatan positif adalah perikatan yang isinya atau prestasinya berupa kewajiban debitor untuk berbuat atau melakukan sesuatu. Kemudian, perikatan negatif adalah perikatan berupa yang prestasi atau isinya berupa suatu kewajiban, tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu. 5. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Perikatan sepintas lalu adalah perikatan yang pemenuhan prestasinya cukup hanya dilakukan dengan satu perbuatan saja, dan dalam waktu singkat tujuan perikatan telah tercapai. Sedangkan perikatan berkelanjutan adalah perikatan yang prestasinya berkelanjutan untuk beberapa waktu, seperti perjanjian sewa menyewa. Kemudian prestasi. Prestasi merupakan objek perikatan. Jenis prestasi: menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Syarat prestasi: 1. Tertentu, dapat ditentukan. 2. Dimungkinkan untuk dilaksanakan. 3. Dimungkinkan oleh peraturan perundangan. 4. Tidak melanggar undang-undang. 5. Tidak melanggar ketertiban umum. 6. Tidak melanggar kesusilaan. Wan prestasi. Wan prestasi adalah tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan atau kelalaian. Bentuk wan prestasi: tidak melaksanakan prestasi sama sekali. 2. Keliru melaksanakan sesuatu. 3. Tidak tunai melaksanakan sesuatu. 4. Terlambat melaksanakan sesuatu. 5. Melaksanakan sesuatu yang tidak diperkenankan. Kemudian ada pula akibat wan prestasi. 1. Pemenuhan prestasi. 2. Pembatalan perjanjian. 3. Ganti kerugian. 4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian yang berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian, dan keuntungan. Kosten, skaden, interesten. Kemudian overmark. Overmark adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur karena terjadi peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadinya ketika membuat perikatan. Jenis-jenis overmark. Overmark mutlak, yang berakibat perikatan bagaimanapun tidak mungkin bisa dilaksanakan. 2. Overmark relatif, objektif atau subjektif, yang berakibat perikatan hanya dapat dilaksanakan dengan pengorbanan, debitur yang sangat besar, sehingga tidak sepantasnya kreditur menuntut pemenuhan prestasi. Ukuran objektif: semua orang dalam keadaan tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi. Ukuran subjektif:
orang tertentu karena hal-hal yang melekat pada orang tersebut sehingga dalam keadaan tersebut tidak dapat melaksanakan prestasi. Selanjutnya ada perjanjian. Syarat perjanjian pada pasal 1320 BW adalah kesepakatan, kecakapan, kemudian suatu sebab tertentu atau kausa yang halal. Asas perjanjian pasal 1338 BW. Yang pertama, konsensus, kemudian yang kedua, pakti otonomi, yang ketiga, pacta sunt servanda, yang keempat, kebiasaan, yang kelima, itikat baik. Unsur perjanjian. Yang pertama, unsur esensialia adalah sesuatu yang harus ada, yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kedua, unsur naturalia adalah ketentuan hukum umum, suatu syarat yang biasanya dicantumkan dalam perjanjian. Unsur ini biasanya dijumpai dalam perjanjian-perjanjian tertentu, dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. Yang ketiga, aksidentalia, yaitu berbagai hal khusus, partikular, yang dinyatakan dalam perjanjian yang disetujui oleh para pihak. Aksidentalia artinya bisa ada atau diatur, bisa juga tidak ada, bergantung pada keinginan para pihak, merasa perlu untuk memuat ataukah tidak. Dan yang terakhir, hapusnya perikatan. Hapusnya perikatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Pembayaran. 2. Penawaran pembayaran tunai diikuti penitipan barang. 3. Pembaharuan hutang. 4. Pencampuran hutang. 5. Perjumpaan hutang. 6. Pembebasan hutang. 7. Musnahnya barang yang terhutang. 8. Pembatalan perjanjian. 9. Berlakunya syarat batal. 10. Lewat waktu atau lampau. Itulah sekian penjelasan ulang tentang materi yang telah kita pelajari dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.